Tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur 2024 adalah 3,74%, lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Namun, terdapat isu aktual yaitu pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan paslon terhadap isu tersebut dan apa strategi untuk menekan angka pengangguran usia produktif di Jawa Timur? Sudah jelas, Bapak, waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ini yang menjadi concern bagi pasangan Lulu dan Lukman, bahwa kita punya PR besar. Ternyata SMK yang adalah sekolah vokasi, yang seharusnya lulusannya bisa langsung lulus mendapatkan pekerjaan, tetapi justru menyumbang TPT, tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur. Ini miris saudara, ini yang kita tidak inginkan, ini yang kita harus benahi. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama tentu saja link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Karena itu mapping ulang sebenarnya kebutuhan industri di Jawa Timur ini seperti apa. Kalau ternyata kebutuhannya terkait otomotif, janganlah SMK-nya tata boga. Kalau ternyata kebutuhannya misalnya terkait dengan AC di dunia industri, pendidikannya jangan pula ngurusin makanan, misalnya begitu. Tetapi pada intinya adalah, kata kuncinya adalah pembenahan terhadap SMK ini adalah kuncinya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Ini harus kita benahi, kenapa? Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh membenahi ini, maka jangan salahkan jika suatu hari bonus demografi ini akan menjadi bencana demografi. Karena itu harus dikoreksi, harus diubah agar ke depan kepemimpinan lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Masih ada waktu. Ada yang tambahkan, Bapak? Cukup? Baik. Ya. Oke. Baik, mohon tenang terlebih dahulu, Ibu Bapak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi cawagup dari nomor urut 1 dan waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, memang permasalahan tenaga kerja dan sekolah menjadi problem utama, terutama kami sebagai akademisi, sebagai wakil rektor di Unibdu, sangat merasakan itu. Nah, problemnya adalah memang sekarang ini yang kita hadapi adalah mulai bergesernya dari padat karya ke padat modal. Sehingga jumlah keterserapan tenaga kerja itu pasti akan berkurang. Salah satu solusinya adalah penambahan materi dalam SMK itu menjadi materi entrepreneurship, materi wirausaha, sehingga kita tidak menghasilkan tenaga vokasi, tapi sebagai tenaga yang memang ahli dan juga bisa membuka lapangan kerja sendiri. Nah, kalau itu yang kita munculkan, maka insya Allah data yang sekarang ini miris itu dengan lulusan SMK yang sangat banyak justru menjadi pengangguran tidak akan terjadi lagi, minimal bisa terkurangi. Dan harapannya itu semuanya harus ada kesadaran dari kita bahwa kewirausahaan dan dunia kreatif itu nggak ada batasnya. Maka manfaatkan digital kreatif dan juga kreator-kreator yang lain, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi bagi kita semuanya. Mohon tenang, Ibu Bapak. Mohon tenang, kita akan lanjutkan. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Silakan. Waktu 1 menit dihitung pada saat mulai berbicara, mohon tenang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silakan. Saya yakin ada lulusan-lulusan SMK yang memperhatikan debat pada malam hari ini dan mungkin tidak langsung setuju kalau dikatakan lulusan SMK itu terlalu banyak yang menganggur. Karena tolok ukurnya ini yang berbeda. Hari ini kalau ditanya Anda kerja berapa jam kerjanya? 8 jam enggak? Enggak, saya kerja 3 jam, 4 jam sehari. Oh, artinya Anda menganggur. Oh, enggak begitu. Karena sekarang kita kerja kreatif. Anak-anak SMK kita ini banyak yang lulus jadi pekerja freelance. Bukan lagi pilihannya hanya karyawan atau wirausaha. Ada jalan tengah yang disebut oleh Pak Jokowi gig economy. Gig economy inilah yang banyak dilakukan freelance oleh anak-anak SMK. Itu yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, Pemprov yang paling pertama di Indonesia memperkenalkan solusi untuk gig economy, yaitu mencomblangi atau menjodohkan antara UMKM dengan talenta, didampingi dengan mentor. Hari ini orang bukan bawa CV tapi portofolio. Teman-teman SMK, kami akan selalu mendukung Anda. Terima kasih. Terima kasih. Ya.
Mohon tenang Mohon terlebih tenang dahulu. dulu, mohon tenang. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Nanti ada kesempatan untuk Bapak Ibu, kita kasih kesempatan untuk memberikan terlebih yel-yel. dahulu, mohon tenang terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk kembali merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih Gus dan Mas Emil. Saya ingin mengutip kalimatnya Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto mengatakan, para pemimpin harus berani menghadapi kenyataan. Para pemimpin harus berani menghadapi masalah. Karena itu, janganlah kita ngeles dari data BPS. Kita ingin jujur saja mengatakan bahwa ada realitas SMK kita ini berkontribusi terhadap pengangguran dan angkanya sangat tinggi. Nanti di zaman Lulu Lukman tidak boleh ada pengangguran di Jawa Timur. Kita ingin zero pengangguran di Jawa Timur. Kita ingin seluruh warga Jawa Timur punya pekerjaan yang jelas. Kita ingin pendapatannya bagus. Karena itu yang seharusnya diperbaiki adalah baik dari sisi kurikulumnya, kemudian budget polisinya, sekaligus juga hilirisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Terima kasih.